Selamat malam ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan semangat. Selamat bersekutu kembali lewat ibadah PWGT pada malam hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan kasih karunia Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi lagu pop rohani dengan judul Kumasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Yesus, Allah yang kami sapa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Hingga ya Bapa pada malam hari ini kami boleh bersekutu kembali dalam ibadah virtual PWGT. Bapa, kami minta akal budi, hikmat kebijaksanaan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh memasuki pembacaan Alkitab kami dan perenungan kami senantiasa dengan tuntunan Roh Kudus-Mu saja. Bapa, tolong bantu kami untuk tetap fokus supaya kami bisa juga ya Bapa fokus dalam perenungan kami. Kami boleh tinggalkan sejenak rutinitas dan pikiran-pikiran kami atas kewajiban-kewajiban duniawi kami dan masuk dalam hadirat-Mu. Layakkan kami ya Tuhan. Ini doa dan seru sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 16, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-21. Kitab Wahyu pasal 16, ayatnya yang ke-8 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang
Dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, dan memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Ayat 21, ayat terakhir. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pada malam hari ini adalah keadilan Allah ditegakkan. Keadilan Allah ditegakkan. Setiap perbuatan pasti ada resiko atau konsekuensinya. Lebih-lebih ketika perbuatan itu dapat merugikan orang lain atau lingkungan alam sekitar. Perbuatan yang seperti ini bagi pelakunya pasti ada hukuman, walaupun berbeda jenis hukumannya. Bacaan kita pada malam hari ini mengungkapkan bahwa tindakan Allah kepada manusia dan sekaligus lanjutan dari bacaan kita kemarin, 3 malaikat telah menumpahkan cawannya. Malaikat yang keempat sampai malaikat yang ketujuh. Gilirannya menumpahkan cawannya ke tempat-tempat yang berbeda. Ada yang ditumpahkan ke atas matahari, ke atas tahta binatang, ke sungai-sungai besar, dan juga ke angkasa. Ini menandakan bahwa tidak ada satupun yang bisa luput ketika Allah menegakkan keadilan kepada kebebalan manusia. Setiap murka Allah yang dituangkan ke dunia tidak membuat mereka bertobat. Kegelapan hati mereka semakin menjadi-jadi. Kita bisa lihat kembali dalam ayatnya yang ke-9, 11, ke-14, dan ke-21. Peristiwa ini mirip seperti yang terjadi pada diri Firaun, di mana Allah mengeraskan hati Firaun. Demikian juga dengan manusia, akhir zaman, di mana Allah mengeraskan hati yang gelap menjadi lebih pekat lagi. Betapa ngeri kedahsyatan murka Allah serta kebinasaan yang diakibatkannya. Untuk itulah kita tetap harus berjaga-jaga. Sebab hari murka Tuhan tersebut seperti pencuri. Berjaga-jaga adalah sifat sejati seorang Kristen beriman. Kita yang kini tertekan secara rohani karena melihat kejahatan makin merajalela dan biadab, dan makin menjadi-jadi. Kita boleh terhibur bahwa semua itu kelak akan dimusnahkan dan ditiadakan oleh murka Allah yang adil. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, berbahagialah kita yang saat ini tetap setia dan senantiasa berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali menegakkan keadilannya di bumi. Amin. Mari kita sambut firman dan perenungan kita malam hari ini dengan menyanyi bersama dari NKB 14 ayat 1 dan 4. NKB 14 ayat 1 dan 4, jadilah Tuhan kehendak-Mu.
masuk dalam ibadah doa penutup kita, malam hari ini kita akan berdoa untuk beberapa jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Joni Palayukan dan Ibu Rosalina Palayukan, Bapak Iwan Tangkerante dan Hernita Petrus, lalu kemudian ada beberapa yang berulang tahun, Saudara Wira Novianta Tammu, Ibu Margareta Satyaningsih, Ananda Gabriela Gwen Saputro Jatmiko, Bapak Angga Putra Karambe Pakolo. Kita juga mendoakan ibu-ibu PWGT secara khusus, Jemaat Lahai Roy dalam tugas dan pelayanan masing-masing dalam pekerjaan, dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Kemudian persiapan rangkaian HUT PWGT. Dan kita berdoa untuk kondisi dunia yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Mari kita berdoa ibu-ibu. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa buat pujian yang boleh kami naikkan, buat perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Ajarkan kami untuk mengingat-ingat kembali tentang kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, kami tidak bisa tanpa kekuatan daripada Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan yang punya kendali atas hidup kami ya Bapa. Apapun usaha yang kami lakukan ya Bapa, jangan biarkan kami kemudian mencuri kemuliaan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kami. Bapa, pada malam hari ini, secara khusus ya Bapa, kami mau berdoa buat Jemaat Lahai Roy secara umum ya Tuhan, dalam pertumbuhan rohani mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa jaga, biar mereka boleh menjadi teladan dalam pelayanan mereka masing-masing, biarlah mereka boleh juga menjadi teladan yang baik di lingkungan mereka masing-masing. Kami berdoa juga secara khusus buat ibu-ibu PWGT Lahai Roy yang bekerja dalam karirnya ya Tuhan, Tuhan berkati. Yang bertugas sebagai ibu rumah tangga juga Tuhan berkati agar bisa mendidik anak-anak mereka dengan baik dan juga boleh menjadi penolong yang setia buat suami-suami mereka. Bapa, Allah Bapa kami dalam sorga, kami secara khusus juga mendoakan dua pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan di bulan ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh tetap saling mendukung dalam tugas dan pelayanan masing-masing. Kami berdoa juga buat beberapa jemaat, anak-anak, dan beberapa yang dewasa ya Bapa, berulang tahun di bulan ini. Tuhan berkati ya Bapa dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan boleh izinkan mereka emban masing-masing. Yang masih duduk dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati agar boleh tetap rajin belajar, berprestasi, hormat pada orang tua, dan juga cinta Tuhan. Dan yang lainnya Bapa yang juga berulang tahun, Tuhan senantiasa berkati mereka ya Bapa secara jasmani dan rohani. Biar boleh mereka bertumbuh ya Bapa dalam iman pengharapan hanya kepadamu saja. Kami juga berdoa ya Bapa buat organisasi PWGT Lahai Roy yang sedang juga bersiap-siap untuk mengikuti rangkaian kegiatan HUT PWGT di bulan Desember. Tuhan berkati ya Bapak rangkaian-rangkaian persiapan yang dijalani oleh ibu-ibu. Bapak, secara khusus kami mau berdoa buat kondisi dunia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Begitu banyak dampaknya dalam kehidupan kami, dan bahkan sampai ke kehidupan kami secara ekonomi ya Bapak. Begitu banyak saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami yang kemudian harus di PHK karena dampak dari pandemi tersebut. Tuhan berkatilah ya Bapak, setiap usaha yang masih dilakukan oleh orang-orang yang terlibat ya Bapak. Ilmuwan-ilmuwan yang masih bekerja, para medis yang harus bekerja pula mengurus pasien-pasien ya Bapak. Tuhan berkati pemerintah-pemerintah dunia, pemerintah
di negara kami Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok ya Bapak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan jasmani dan rohani dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah sekarang ini ya Bapak. Malam hari ini ya Bapak, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap memimpin kami dan Engkau tetap boleh memberkati kami secara jasmani dan rohani. Kami akan melanjutkan tugas dan kewajiban kami masing-masing. Tuhan berkati. Kami akan segera juga beristirahat. Tuhan berkati kami dalam istirahat kami, supaya kami boleh menikmati istirahat yang berkualitas, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Ini doa dan seru sembahyang kami ya Bapa. Layakkanlah ya Tuhan. Terimalah, karena kami bawa doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, demikianlah kebersamaan kita lewat ibadah PWGT pada malam ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.